Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'atah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tentunya dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan berupaya sekuat tenaga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama merenungkan bersama makna yang sering kita dengar. Apa itu? Tentang ahlus sunnah wal jamaah. Karena masih banyak yang simpang siur dan salah faham di dalam memahaminya. Seakan-akan ahlu sunnah wal jamaah ini merupakan mazhab, golongan tertentu atau organisasi tertentu. Maka pada kesempatan yang baik ini, mari kita kupas secara singkat apa itu yang dinamakan ahlu sunnah wal jamaah, atau golongan yang akan dijanjikan keselamatannya oleh Nabi kita, Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ada sebuah sabda yang sangat masyhur. Artinya seperti ini: sesungguhnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini pernyataan konkret dari Nabi sendiri. Sesungguhnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Beliau bersabda dalam lanjutannya, semuanya berada di dalam neraka kecuali atau illa wahad, kecuali satu golongan. Lantas para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diselamatkan? Beliau kemudian dengan tatapan wajah yang bijak, senyum yang manis, beliau menjawab, mereka semua yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku amalkan pada hari ini, dia yang akan diselamatkan, terbebas dari siksa api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa kita harus paham tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena golongan ini adalah golongan orang-orang yang pasti dan bakal diselamatkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dari siksaan azab api neraka. Baik, dari hadis ini kita fahami maknanya secara sederhana. Pertama, Ahlus Sunnah. Apa itu Ahlus Sunnah? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal selaras dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersumber langsung dari nur Al-Quran dan hadis yang sahih. Mereka memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, bukan untuk siapa-siapa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian, ibadahnya betul-betul hanya lillah, hanya karena Allah, bersih dari kegiatan-kegiatan syirik, bersih dari kebiasaan-kebiasaan tahayul dan segala sesuatu yang tidak memiliki dasar syariat atau dasar ajaran tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud Ahlus Sunnah. Kemudian kata berikutnya, wal jamaah. Apa itu artinya? Kita perlu paham. Artinya wal jamaah adalah bersatu hati dalam kebenaran, mengikuti jalan para sahabat dan ulama yang lurus, yang jujur, yang kafah dalam memahami Islam, menjaga persatuan umat serta menolak segala bentuk perpecahan demi kepentingan pribadi kelompok semata. Ini yang namanya wal jamaah. Persatuan dibangun di atas akidah yang benar dan kasih sayang sesama mukmin. Jadi muslim itu dari dulu ada yang namanya madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki. Mereka semua saling menghormati, saling menyayangi, saling mengisi, bukan untuk gontok-gontokan. Sekarang di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, dan ada kelompok-kelompok yang lain. Semuanya adalah saudara kita. Semuanya bisa termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya yang memenuhi kriteria yang tadi disebutkan, mengikuti Al-Quran, sunnah-sunnah hadis yang sahih, dan sunnah-sunnahnya para sahabat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali lagi bukan golongan, bukan kelompok, bukan madhab, tapi orang-orang yang bersiteguh memegang kebenaran Al-Quran, menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan sunnah-sunnahnya para sahabat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah memberikan pedoman. Bagaimana pedoman itu? Mari kita cermati arti dari ayat ini. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Apa tali Allah itu? Yaitu dinul Islam. Dinnya milik Allah, yaitu dinul Islam. Dan janganlah kamu suka bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu. Keterangan ini menunjuk kepada zaman jahiliyah. Kita selalu bermusuhan, diadu domba. Kemudian lalu Allah mempersatukan hatimu dengan apa? Dengan dinul Allah, dinul Islam. Ya, sehingga dengan karunia-Nya kamu semua menjadi bersaudara. Yang NU bersaudara dengan Muhammadiyah, yang Muhammadiyah bersaudara dengan NU, dengan Salafi, dengan semua sesama muslim yang kitabnya Al-Quran, nabinya Muhammad, kiblatnya Baitullah, Allahnya Allahu Rabbi, itu semuanya saudara kita. Tidak boleh kita saling memojokkan, saling memusuhi, saling menggunjing dan sebagainya. Bahkan ada Al-Quran yang artinya jangan kau mengolok-olok satu kaum, boleh jadi yang mengolok-olok lebih buruk dan lebih busuk daripada yang diolok-olok. Ini yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga di dalam ayat ini dengan karunia Allah kamu menjadi bersaudara. Ikatan Islam itu membuat satu jalinan persaudaraan. Islam Palestina, Islam Indonesia, Islam Amerika, Islam Arab. Jangan sampai gontok-gontokan, komo poyok-poyokan. Masalah nasab, gontok-gontokan sama masalah Habib. Ini sudah tidak perlu terjadi lagi. Kalau kita mengaku orang yang pengen dianggap ahlu sunnah wal jamaah, mungguhing siapa? Mungguhing Allah lan Rasule, jare wong Jawa. Ya. Sedangkan ketika itu, ayat ini lanjutannya ya, kamu berada di tepi jurang. Jurang apa maksudnya? Jurang kenistaan. Apa itu? Neraka yang sangat menyakitkan. Siapa yang pengen masuk neraka? Naudzubillah. Ya. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Ya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kita semua, kepada kamu semua, agar kamu selalu mendapat petunjuk supaya rukun, supaya tetap berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu atau yang disebut aswaja bukan milik Muhammadiyah, bukan milik NU, bukan milik Persis, bukan milik LDI. Semua orang Islam yang menjalankan Quran dan sunnah, bukan hanya omon-omon tapi dia mengamalkan, itulah yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Jangan somse mengaku dirinya kelompoknya paling ahlu sunnah, belum tentu. Ya, orang yang mungkin penampilannya hanya biasa-biasa saja, tapi dia hatinya selalu membenarkan tentang adanya keimanan, ketakwaan. Lisannya selalu iqrarun bilisan dengan apa? Dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat persaksian Nabiullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bukan hanya lisan dan persaksian saja atau keyakinan saja, tapi Islam juga harus mengedepankan amal
perintah-perintah agama kita. Ini tertuang di dalam Quran surat Ali Imran surat anu katilu tepatna dina ayat ke-103. Jadi menjadi ahlu sunnah wal jamaah bukan sekedar menyebut diri dengan gelar tersebut, melainkan membuktinya dengan satu, ya, kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi, bukan ikut-ikutan tradisi tanpa dalil syar'i. Yang kedua, memahami ajaran dengan seimbang, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi hakikatnya hukum syariat. Yang ketiga, selalu menjaga ukhuwah persaudaraan, menghormati pemahaman yang berbeda dan cara pandang ulama, dan menghindari permusuhan antar sesama umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kekuatan kepada kita untuk selalu meluruskan jalan hidup, meluruskan shaf barisan sholat kita yang menjadi cerminan sendi-sendi kehidupan, selalu lurus, rapat, rapih dan disiplin di dalam menjalankan agama. Maka imam itu harusnya sebelum sholat merapikan shafnya dulu, dibantu oleh pengurus masjid. Ayo rapikan lurusnya, shafnya dirapatkan, tidak boleh bolong-bolong. Itu cerminan sendi-sendi kehidupan. Harus menjaga akidah itu harus rapat, kokoh, rapih, disiplin. Tidak boleh asal nu penting geus Islam, nu penting kami muslim, tidak begitu. Tetapi Islam itu harus betul-betul kokoh, kuat, dijaga sampai akhir zaman. Islam tetap mulia, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup khutbah ini, mari kita tanamkan dalam hati dan jiwa kita semua bahwa ahlu sunnah wal jamaah adalah jalan tengah yang penuh rahmat, kerukunan dan persaudaraan. Jalan ini atau ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan kita untuk yang pertama mencintai dan mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar dan lurus, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Yang kedua, menghormati para ulama dan menjadikan perbedaan pendapat sebagai kekayaan ilmu, bukan alasan untuk saling membenci. Kemudian yang selanjutnya, menebarkan kedamaian, persatuan dan manfaat bagi semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Mohon maaf, sebagian ulama berpendapat pemegang kekuasaan bukan pemerintah yang dalam tanda kutip dibentuk dengan asas Islam, tetapi pemegang kekuasaan adalah sebuah kelompok besar
yang disepakati bersama jamaah dan memiliki imam. Misal sebagai contoh, kita yang NU anutlah kepada pimpinan pusat Nahdlatul Ulama. Kita yang Muhammadiyah anutlah dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita yang Ahlussunnah wal Jamaah dalam bentuk lain, misalnya Salafi, maka anutlah aturan-aturan imamah mereka masing-masing. Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Ini maksudnya. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu di dalam urusan muamalah dan agama, maka kembalilah kepada Allah. Artinya kembali kepada Al-Quran dan Rasulnya atau sunnah-sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari kiamat, yang demikian itu kata Allah, ini adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya bagi kita semuanya. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Jadi setelah kita memahami tentang Ahlussunnah wal Jamaah, hari ini kita tidak perlu saling mencaci maki antar kelompok. Yang penting kita sama-sama muslim. Kita muslim adalah saudara. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meneguhkan kita di jalan yang lurus, menjadikan kita bagian dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati, selamat dunia dan akhirat. Allahumma ahyina ala sunnati wa amitna 'alaiha waj'alna min ahli sunnati wal jamaah wahfadna minal ahwa'i wal bidai wal dhalalati. Allahumma wahid qulubana 'alal haqq wa alif bainana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi